Nah, di dalam DevNet Associate, sertifikat DevNet Associate ini ada 5 domain atau 5 topik pengetahuan ya yang perlu dikuasai. Yang pertama mengenai API gitu ya. Saya nyebutnya API saja ya, bukan API. Oke ya, minta maaf ya. Lalu kedua adalah mengenai cara kita mendesain dan mendevelop atau mengembangkan sebuah perangkat lunak software. Lalu yang ketiga adalah cara bagaimana kita mendeploy atau mendeliver sebuah aplikasi dan menjaganya supaya aman gitu ya. Kemudian belajar tentang infrastruktur dan otomatisasi. Terakhir adalah network fundamentals. Saya rasa yang network fundamentals ini sebagian besar gitu ya untuk instruktur yang sudah pernah training CCNA, saya rasa semua sudah mengerti lah. Minimal CCNA 1 ya. Nah, CCNA 1 ini semuanya sudah dasar gitu ya, dasar mengenai bagaimana cara mereka berkomunikasi. Apalagi kalau yang sudah belajar CCNA 1 sampai 4 untuk CCNA 6 atau CCNA 1 sampai 3 di versi 7. Saya rasa sudah mencukupi gitu ya. Jadi nanti modul yang network fundamental ini akan jadi modul yang paling ringan untuk Bapak Ibu sekalian. Selain modul 1 dan 2. Nah, ini adalah DevNet Associate yang dibuat oleh ketika sudah ada sertifikasi tadi, maka NetAcad pun mengeluarkan satu kursus baru untuk mensupport tadi DevNet Associate tadi ya. Di mana kursus ini nanti akan belajar tentang DevOps, tentang container, tentang API, tentang bagaimana cara kita membuat software, mengembangkan software dan sebagainya. Dan targetnya adalah yaitu seperti CCNA yang lain-lain gitu ya, vokasi, universitas mungkin, politeknik, mungkin SMK juga. Dan DevNet ini bisa diselesaikan dalam waktu 70 jam. 70 jam, jadi samalah seperti yang lain-lain gitu ya, kursus yang lain, jadi bisa dimasukkan di dalam 1 semester, ya kan. Secara persyaratan, sebenarnya tidak ada persyaratan gitu ya, student itu harus, murid itu, peserta itu harus punya kualifikasi tertentu, tidak ada. Gitu. Tapi akan lebih baik gitu ya, apabila direkomendasikan gitu ya, peserta itu memiliki kemampuan untuk coding. Coding itu pemrograman untuk melakukan coding gitu ya, terutama coding Python. Minimal kalaupun belum pernah belajar Python, bisa mengerti algoritma pemrograman. Karena kalau yang betul-betul belum pernah memprogram nanti akan lost gitu, betul-betul harus belajar lebih banyak lah dibandingkan dengan yang sudah pernah memprogram. Saya rasa semua Bapak Ibu ini lulusan komputer gitu ya, jadi nggak mungkin nggak pernah program gitu. Jadi insya Allah sudah selesai. Dan tadi yang kedua adalah fundamental skill of networking. Jadi pengetahuan dasar tentang jaringan komputer. Saya rasa di sinilah CCNA Introduction to Network, ya CCNA 1 ini sudah menjadi persyaratan lah ya harusnya. Dan seperti yang Pak Adri sudah bilang, karena ini memerlukan dasar yang ini tadi itu ya, maka diharapkan instruktur yang menjadi peserta adalah instruktur yang sudah pernah ikut training CCNA. Nah, di dalam DevNet Associate ini nanti akan ada 8 modul dan ada beberapa tugasan yang lain. Dan ini adalah, yang sebelah bawah ini adalah kursus yang direkomendasikan untuk diambil untuk berikutnya. Gitu. Nah, kursus ini terdiri dari 18 modul, gitu ya. Tapi modul 1 dengan 2 ini sangat ringan sekali, Bapak Ibu. Jadi course introduction dengan the DevNet developer environment ini sangat ringan. Jadi 2 ini bisa dikerjakan dalam satu atau diselesaikan 1 atau 2 hari selesai. Nanti yang chapter 5, modul 5, network fundamental ini saya rasa saya menganggap Bapak Ibu sudah mengerti semua. Jadi tinggal direview saja, terus ambil examnya. Nah, mungkin yang agak menantang adalah di chapter 3 dan 4 bagi yang belum, yang selama ini tidak pernah melakukan coding gitu ya, melakukan programming. Tapi kalau yang semua sudah pernah melakukan programming, sudah pernah menggunakan API dan lain sebagainya, saya rasa ini juga tidak akan terlalu berat masalahnya. Baru nanti 6, 7, 8 ini yang akan menjadi poin kita ya, pokok kita. Terus mengenai otomatisasi dan bagaimana mengimplementasinya tersebut di dalam perangkat Cisco.
Nah, ini outline-nya secara singkat seperti itu. Nah, untuk lab equipment, kita akan menggunakan komputer Bapak Ibu. Jadi tidak ada special equipment, tidak ada perangkat yang sangat spesial yang kita lakukan seperti di materi CCNA. Tapi yang kita lakukan di sini adalah menggunakan virtual machine. Jadi ada dua virtual machine yang akan kita pakai. Yang pertama adalah DevAS Lab, DevNet Associate Lab Virtual Machine, VM. Lalu ada Cisco CSR 1KV, jadi 1000V virtual machine. Nah, ini contoh apa yang ada di dalam DevAS Virtual Machine, gitu ya. Di dalamnya itu sudah ada operating system sendiri, terus kemudian ada semua tools yang akan kita pakai di dalam kursus kita nanti ini. Terus yang paling menarik gitu ya, di dalam itu ada packet tracer 4.0. Ya. 4.0, 7.4.0 gitu ya. Nah, kalau selama ini kita pakai sekarang ini pakai 7.3.1 gitu ya. Nah, di dalam sini ada 7.4.0 gitu ya. Memang yang saat ini versinya hanya ada di dalam DevAS ini. Itu ada beberapa tambahan terutama untuk SDN ya. Silakan nanti Bapak Ibu explore sendiri di dalamnya. Di dalamnya juga ada REST API simulator dan lain sebagainya bisa dipakai. Nah, yang kedua adalah nanti VM atau Virtual Machine Cisco CRA 1000V ini. Nah, ini adalah operating system yang Cisco iOS yang memang yang asli gitu ya. Jadi tapi di sini diperbolehkan untuk digunakan oleh Cisco Networking Academy oleh Cisco. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua di situ. Lalu spesifikasi komputer yang diperlukan adalah 64 bit, 64 bit. Jadi kalau yang masih 32 bit ya silakan di-update ya. Nyatanya tidak ada caranya prosesor yang tidak 64 bit. Tapi mungkin operating system kalau masih ada yang menggunakan 32 bit silakan di-upgrade ke 64 bit operating system dan memiliki paling tidak 8 GB RAM. Jadi kemarin sudah mengajar cyber ops, ya, saya rasa ini tidak menjadi masalah gitu ya, untuk komputer tersebut. Lalu kita akan menggunakan virtual machine. Nah, ini satu virtual machine ini dia perlukan sekitar 4 gig gitu ya, 4 gig, lalu disk space-nya sekitar segitu. Jadi minimal ada 11 gig ya, 11 gig hard disk dan RAM-nya ya tadi minimal 8. Nah, kita akan menggunakan paket 7.4.0 yang masuk di dalam DevAS Associate. Dan VM ini sudah diuji menggunakan VirtualBox. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, boleh nggak pakai VMware, pakai yang lain-lain, pakai hypervisor dan lain sebagainya? Silahkan, tapi with your own risk ya. Jadi kalau nanti terjadi ada permasalahan dan sebagainya, silahkan balik lagi install VirtualBox, itu mungkin lebih aman. Dibandingkan kita harus problem solving, kenapa ini nggak bisa, disebabkan oleh software hypervisor yang kita pakai. Nah, untuk mekanisme TOT DevNet Associate, ini jadwalnya ya Bapak Ibu sekalian, dari tanggal 4 sampai tanggal 25 Januari, 20 lagi ya, salah, minta maaf. Nanti kita ganti. Artinya 4 minggu. Dan menurut aturan, ketika kita melakukan remote training, minimal itu 18 jam seminggu. 18 jam seminggu. Tapi tidak harus 18 jam itu tidak harus face to face atau sinkronos ya. Jadi untuk rincian aktivitas per minggu, nanti kita akan melakukan online Webex selama 2 jam 1 minggu. Jadi ini sinkronnya cuma ini saja Bapak Ibu. Sinkronnya cuma seperti itu. Kemudian 1 minggu ini diminta untuk melakukan modul exam sebanyak 2 jam. Kita targetkan begitulah. Targetnya sekali ujian selesai gitu. Kenapa Bapak Ibu mungkin, kok 2 jam gitu ya, padahal sekali ujian cuma 1 jam. Ya, nanti akan saya terangkan kenapa. Kemudian adalah membaca nota dan mengajarkan aktivitas dalam metacat.com, itu kita alokasikan 6 jam. Gitu. Walaupun ada modul-modul yang nggak nyampe 6 jam gitu. 1 jam atau 30 menit sudah selesai. Gitu. Ada satu modul untuk membacanya gitu dan mengerjakan aktivitas. Aktivitas apa yang ada di dalam nota itu? Ada aktivitas ini Bapak Ibu sekalian, check your understanding. Gitu. Jadi setelah baca itu nanti di bagian bawah itu ada check your understanding. Setiap sub modul itu akan ada check your understanding.
Dicoba saja Bapak Ibu. Jadi untuk kadang kita kalau baca itu kita nggak kita tidak terasa gitu ya, tidak terasa atau tidak bisa mengukur seberapa banyak informasi yang kita dapatkan dengan membaca. Tapi kalau kita ngerjakan check of understanding itu mungkin kita, saya ternyata nggak apa namanya masih kurang di bagian ini dan lain sebagainya. Yang keempat adalah aktivitas mingguan dan lab activity dan tugas lab. Nah, kita berikan 8 jam. Gitu. 8 jam. Kita berikan dalam jam seminggu. Nah, 18 jam seminggu ini terserah dari Bapak Ibu gitu ya. Apakah mau mengerjakannya dibagi selama 1 minggu itu 7 hari, atau mau di-pool di 1 hari, gitu kan. Langsung 18 jam nggak berhenti belajar gitu kan, sambil ngerjain semua selesai. Itu dipersilahkan sesuai dengan kesibukan Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi yang kita minta dari panitia adalah komitmen saja ya, komitmen, dan kita tahu bahwa Bapak Ibu semua orang-orang penting ya, memiliki banyak aktivitas yang tidak hanya sekedar TOT. Itu sebabnya materi ini disampaikan lebih banyak secara asinkronus. Cuma mungkin nanti untuk online Webex nih minta komitmen saja Bapak Ibu selama 1 bulan ini seminggu sekali. Nah, nanti akan ada hands-on atau lab exam. Itu kita akan coba buat di tanggal 29 Januari 2021. Oh, pelatihannya 2020, tapi hands-on-nya 2021. Ini memang salah ini, Pak. Oke. Sehingga 1 hari itu hari Jumat, gitu ya. Nanti kita akan buat lab-nya itu, Bapak Ibu bisa mengerjakan sepanjang 1 hari. Itu rencananya. Dari tengah malam sampai tengah malam lagi. Jadi untuk hari itu silakan dikerjakan, disubmit, dikirim ya tugasnya untuk hands-on lab. Baru untuk final exam, untuk first attempt, kita akan lakukan bersama-sama. Jadi tanggal 30 Januari 2021. Jadi mohon diblok ya untuk tanggal ini. Tanggal 30 Januari dari sekarang, masih ada 26 hari lagi. Tolong 30 Januari 2021, tolong diblok. Ujiannya selama 2 jam, gitu ya. Tapi kita akan mulai nanti jam 9. Tapi saya minta tolong diblok dari jam 8 sampai jam 12. Gitu. Jadi 4 jam diblok. Gitu. Dari jam 8 sampai jam 12 supaya nanti kalau ada masalah-masalah yang seperti masalah koneksi, terus nggak bisa masuk, terus koneksi terputus tengah jalan, kemudian baru dapat koneksi 30 menit kemudian dan harus melanjutkan dan sebagainya, itu bisa kita atasi di hari yang sama. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau apa, atau nanti ditanyakan secara langsung ya. Nah, nanti syarat lulusnya gitu ya. Nah, syarat lulus nanti ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan semua tugas yang ini harus dikerjakan. Yang pertama adalah modul exam, ada 8 exam. Dan menurut saya tidak perlu terlalu khawatir lah dengan modul exam ini sebetulnya, karena di DevNet ini modul exam itu tidak terlalu berat gitu di saya ya, dibandingkan dengan CCNA atau CyberOps. Dan soalnya juga menurut saya tidak sebanyak soal di CCNA setiap modul di CCNA itu atau grup modul. Jadi bisa dikerjakan dengan cepat. Tidak ada teori-teori yang terlalu ruwet, cuma paling penting adalah ngafalin saja gitu. Ngafalin saja. Jadi nota-nota yang ada itu lebih banyak dihafal. Ya tentu saja selain dihafal juga dimengerti ya. Kalau yang sudah pernah software developer dan sebagainya mungkin akan lebih ringan membacanya. Kemudian Bapak Ibu diminta mengerjakan 8 lab. Nah, lab ini nanti saya akan beritahukan mana lab yang harus dikerjakan. Dan cara mengerjakannya adalah dengan membuat video. Jadi seperti Bapak Ibu, Pak Imam Asrawadi ya, kalau menerangkan membuat video untuk CCNA dan lain sebagainya itu, nah seperti itu. Cuma ini untuk lab. Gitu. Untuk lab, Bapak Ibu mempraktekkan bagaimana mengerjakan lab tersebut sambil ngomong, sambil direkam. Gitu. Nah nanti silakan di-upload di YouTube. Nanti kita akan berikan semuanya bagaimana mengupload tersebut. Ya. Setelah itu nanti ada comprehensive exam. Comprehensive exam ini adalah exam atau latihan yang menyangkumi semua modul, merangkumi semua modul yang akan dilakukan di netaket.com juga.
Yang keempat adalah practice ya, practice final exam, ini persiapan untuk final exam. Baru nanti ada lab exam dan final exam. Nah, syarat lulusnya adalah minimal untuk setiap tugas adalah nilainya 75. Jadi kalau belum sampai 75, Bapak Ibu silakan ulang, silakan diulang. Itu sampai dalam rentang jadwal TOT tersebut. Sekali lagi ya, ini bukan nilai rata-rata semua tugas. Jadi nanti kalau melihat, saya sudah dapat 80%, padahal satu modul belum dikerjain gitu ya. Nah, bukan begitu. Jadi setiap modul itu minimal nilainya 75. Setiap tugas ya, setiap tugas itu nilainya 75. Jadi kalau tidak sampai 75, silakan diulang. Ini bagi yang sudah pernah ikut TOT saya, sebelum-sebelumnya saya minta 80 ya. Nah, sekarang sudah diturunkan standarnya, 75. Jangan minta diturunin lagi. Ya. Nah, untuk kesempatan lulus, kalau yang lulus TOT ini ada kesempatan, ada beberapa kesempatan, opportunity ya. Yang pertama, ya tentu saja Bapak Ibu kalau lulus akan mendapatkan akreditasi untuk mengajar dan certificate of course completion. Itu yang pasti. Terus yang kedua, gitu ya, yang ketiga dan terusnya ya, letter of merit, learning base dengan certification voucher. Nah, itu ada syaratnya untuk dapatkan ini. Yang untuk dapatkan ini adalah final exam pada kesempatan pertama. Nilai final exam dalam kesempatan pertama minimal nilainya adalah 70. Gitu. Tuh, tadi 75, Pak. Iya, 75 syarat lulus. Jadi kalau final exam dapat 73, Bapak Ibu eligible untuk ini. Tapi tidak lulus gitu. Saya tidak akan berikan, tidak akan luluskan. Silakan diulang sampai dapat minimal nilainya 75. Kira-kira seperti itu. Learning letter of merit semua sudah pernah melihat. Learning badge, silakan ditunjukkan yang sudah punya learning badge. Bisa dilihat di Acclaim. Contohnya ada di Pak Adri ya, insya Allah. Jadi kalau di Acclaimnya Pak Adri itu ada learning badge-nya Cisco DevOps, DevNet. Yang ketiga adalah certificate voucher. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat Cisco DevNet Associate Certification, nah itu bisa menggunakan voucher ini. Ya. Nah kalau voucher itu digunakan, Bapak Ibu hanya perlu membayar untuk ujian tersebut sekitar berapa Pak ya? 90 atau 95 US dollar ya Pak ya? 90 bila tidak salah ya. Nah, kalau tidak salah sekitar 90 US dollar dengan voucher tersebut. Saya lupa, nanti kita akan lihat lagi. Nah, kira-kira itulah mekanismenya. Nah, sebetulnya sebelum kita alihkan, kita lihat di kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya lihat, semoga kelihatan ya. Jadi kelas kita adalah ini Bapak Ibu. Net Hard Fund Something, nah itu ya. Nah, kalau kita saat ini ada sekitar 125 peserta. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan kelas ya, tampilan kelas untuk Cisco kelas kita. Ya. Nah, di bawah ini ada modul-modul, ya, modul 1 sampai 8, ya kan? Modul 1 sampai 8, dan ini adalah link untuk ke modulnya, dan ini ada link untuk exam. Nah, nanti exam saya akan buka sepanjang training ini. Saat ini masih belum dibuka. Lalu nanti ada skill exam atau lab exam tadi. Terus practice final exam. Lalu ada nanti final exam. Kalau yang ini opsional ya. Nanti saya akan buka, Bapak Ibu silakan kalau mau mencoba, silakan dicoba, tapi tidak masuk di dalam perhitungan syarat lulus. Nah, karena kita lebih banyak asinkronus gitu ya, saya berharap Bapak Ibu kalau ingin menanyakan sesuatu atau melakukan diskusi, silakan digunakan forum diskusi yang ada di sini. Sebab kalau kita menggunakan WhatsApp group, nanti akan hilang tuh pertanyaan itu. Seiring dengan banyaknya stiker yang beredar di dalam WhatsApp group, dan nanti akan hilang pertanyaan. Nah, sehingga untuk mencegah hal tersebut, silakan ditanyakan di dalam diskusi, di forum diskusi ini, sesuai dengan modulnya. Kalau pertanyaannya di luar modul atau secara umum, ya silakan Bapak Ibu tulis di sini. Dan siapa saja boleh merespon, tidak harus instruktur atau panitia yang merespon. Siapa saja yang memiliki pengetahuan, silakan merespon tersebut. Walaupun mungkin
belum tentu benar atau apa, tidak apa-apa karena di dalamnya memang untuk diskusi. Nanti bisa dibentuk dalam thread yang cukup panjang dan bisa dibaca kembali oleh peserta-peserta lain yang mungkin mengalami masalah atau kendala yang sama. Nanti untuk pengumuman dan sumber daya yang ada, gitu ya, itu saya akan letakkan di sini. Saat ini ada link di sini, ada satu link atau satu link yang akan pergi ke Google Drive. Ya. Dan ini saat ini resources yang saya bagi ke Bapak Ibu semua, tolong semua ini di-download, gitu ya. Yang paling besar itu adalah DevOps OVA ini sekitar 4 GB. Semuanya di-download dan akan silakan Bapak Ibu pakai untuk training ini. Dan semua akan dipakai untuk training. Termasuk saya sudah downloadkan VirtualBox tapi untuk Windows saja ya. Yang kalau pakai Mac dan lain sebagainya silahkan Bapak Ibu download sendiri dari VirtualBox website. Kemudian untuk yang ini ada Instructor Lab. Ini lab ini adalah sudah saya gabungkan gitu. Kalau Bapak Ibu download sendiri dari resources dia dalam bentuk Word gitu ya. Dan masih terpisah-pisah. Nah, ini sudah saya convert dalam PDF, kemudian saya gabungkan jadi satu. Begitu juga yang packet tracer. Dan ini semuanya adalah untuk instructor. Jadi seperti yang sudah-sudah gitu, berarti kalau untuk instructor biasanya ada jawabannya. Gitu. Jadi nggak usah pusing nyari jawabannya. Sekarang yang pusing adalah bagaimana kita mempraktekannya dan mencari jawaban yang sama dengan jawaban yang ada di dalam instructor lab tersebut. Dan ini adalah tadi ini yang akan dipakai untuk disambungkan dengan ini OVA yang ini. Ya, nanti akan dipakai di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini PowerPoint-nya semua ada. Nah, nanti insya Allah saya akan menyiapkan video untuk setiap chapter nota itu. Sehingga Bapak Ibu kalau ada yang merasa berat membaca, bisa memulainya dengan melihat video dan sebagainya. Saya rasa itu semua ya untuk dapat material. Nanti yang lain-lainnya kita akan beritahukan secara melalui Netaket ini ataupun diberitahukan melalui WhatsApp group. Kira-kira seperti itu Pak Vidi. Minta maaf kalau terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhur atas sharing dan informasi teknis pelaksanaan training of trainer DevNet-nya. Bapak Ibu jika ingin ada yang dipertanyakan, biar tidak terjadi chaos, dipersilahkan untuk raise hand kalau tentang misalkan pada saat online-nya seperti apa, silahkan raise hand terus nanti langsung bisa speak up. Monggo sebelum kita tanya. Siap, enggak Pak Ajis? Terima kasih Pak Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhur. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Gambar saya nggak tampilkan ini lagi pakaian nggak ya inilah nggak bagus lah. Tapi nggak sedang di toilet kan Pak? Luhur saya mau tanya. Pak. Kenapa dalam diskusi itu kita nggak pakai itu ya? Akord. Apa Pak? Akord. Akord apa tuh? Yang kemarin kita pakai buat asosiasi. Discord. Supaya enak karena di sana bisa nampilkan gambar, bisa dan seterusnya lah yang memang cukup menjelaskan. Ya boleh Pak, nanti kalau memang juga diperlukan di Discord nanti kalian coba bukakin servernya. Tapi dalam berdiskusinya. Ya. Tidak ada forum diskusi sendiri sebetulnya kan kita bisa juga Pak mengupload apa saja ya, gambar juga ya, bisa, link juga bisa. Tapi yang paling penting dari diskusi itu bahwa kita bisa thread ya. Jadi satu topik itu bisa dibaca kembali jawaban-jawabannya. Kalau Discord itu kan
lebih mirip dengan WhatsApp group ya. Jadi kalau Ya. sudah ke atas itu jadi hilang pertanyaannya, dan selalunya biasanya nanti akan ada pertanyaan yang berulang. Itu kalau kita berikan di forum, nanti pertanyaan yang berulang itu bisa di-link-kan saja, diberikan link. Itu harapannya ya Bapak Ibu sekalian. Oh begitu ya, ke apa fiturnya ya, keistimewaannya ya di sana ya. Iya, di forum diskusi itu seperti itu. Diskusi ya, oke. Ya, terima kasih Pak Luhur. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Aziz. Terima kasih Pak Fidi. Waalaikumsalam. Oke, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Fidi, mau nanya boleh? Boleh, monggo Pak. Pak Luhur, Sebelum Assalamualaikum nanya, warahmatullahi bawa duren dulu wabarakatuh. kayaknya. Waalaikumsalam. Aduh, ini cerita duren lagi nih. Enggak, ini. Ya, pokoknya kalau ke Pekanbaru aman lah duren. Enggak bisa ke Pekanbaru kan. Ini Pak Fidi, Pak Luhur mungkin ya. Terkait dengan jadwal tadi, kira-kira untuk pelaksananya itu kita kalau macam digitalan kemarin kan dari jam 1:30 sampai jam 3:30 gitu ya, sore gitu. Kalau ini jadwal kita gimana? Apakah tadi kayaknya belum ditetapkan ya? Tapi nggak tahu. Tadi saya putus nyambung keluar masuk tadi karena jaringannya agak jelek juga di sini. Jadi ini untuk jadwal kita gimana Pak? Pagi apa sore atau gimana gitu? Dan hari apa gitu ya. Ya, Jadi dan ini hari apa gitu? nah, enaknya bagaimana? Nah, ini belum ditentukan gitu ya. Bisa saja kalau mau dilakukan pagi juga bisa gitu ya. Cuma yang terus terang kalau pagi atau siang itu berarti harus ngikut jadwalnya juga ya. Jadwal yang ada. Nah, ini belum ditentukan oleh panitia juga. Jadi rencananya ya untuk yang minggu ini gitu ya. Yang minggu ini rencananya akan dilakukan hari Rabu pagi. Jam yang sama ya Pak Yovidi ya. Ya. Sekitar jam 9 sampai waktu Indonesia Barat ya, sampai dengan jam 11 lah. Kalau tidak banyak yang berdiskusi ya sudah, nanti kita tutup lebih awal. Kira-kira begitu Pak. Tapi nggak tahu kalau minggu berikutnya kalau memang mau disepakati kita buat di hari Rabu pukul 9 sampai jam 11 ya, dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau bersepakati bolehlah. Sebab hari itu yang saya betul-betul lagi tidak terlalu buru-buru gitu ya. Oh, enggak, saya kepikirannya gini Pak. Memungkinkan nggak karena kalau kita semua kan kadang ada yang bekerja gitu ya, yang mungkin full dari pagi sampai sore gitu. Kalau memungkinkan nggak hari Sabtu misalnya, di hari yang mungkin agak free dari jam berapa sampai jam berapa, karena kan waktunya cuma 2 jam aja tuh. Ini saran aja nih kalau emang memungkinkan, tapi kalau enggak mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan saja. Silakan saja. Silakan, tidak apa-apa. Saya juga kalau hari Sabtu insya Allah oke juga pagi atau sore. Silakan, tidak ada masalah. Untuk bulan Januari inilah. Ya, atau mungkin mau disepakati, maka. Sesuai yang kemarin Pak Luhur, jadi untuk minggu ini kita tetap hari Rabu dulu. Untuk minggu depannya kalau memang mau disepakati hari Sabtu, kita asumsikan pagi biar tidak terlalu mengganggu aktivitas juga. Barangkali siangnya mau ada acara dengan keluarga gitu kan juga masih memungkinkan gitu. Jadi mungkin kita nanti bikin polling mungkin nanti di grup ya, atau nanti di sini saya bikin polling juga ya, langsung sekalian polling siapa yang setuju dan tidak setuju kegiatan di minggu kedua akan dibuat di di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 11. Nah, saya bikin pollingnya dulu deh kalau. Atau mungkin ada beberapa waktu gitu, Pak. Mungkin ada 2 waktu, Rabu atau Sabtu gitu, biar nanti milihnya yang mana gitu kan. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain yang kurang jelas atau ingin ditanyakan untuk proses belajar ini, TOT ini. Jadi sebagian besar waktunya dari 18 jam seminggu itu, 16 jam itu asinkronus dari Bapak Ibu. Jadi memang saya rasa semua sudah berpengalaman bagaimana mengajar atau belajar secara asinkronus. Jadi silahkan diatur saja waktunya. Yang paling penting adalah komitmennya selalu dijaga gitu ya, supaya tidak luntur. Sebab 1 bulan ini termasuk waktu yang lama juga gitu.
Atau mana nggak apa-apa masih 1 bulan gitu. Tiba-tiba tinggal seminggu gitu, belum dikerjakan semua modulnya dan lain sebagainya. Nah, itu berbahaya juga lah menurut saya. Gitu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu masuk forum diskusi kemana Pak? Forum diskusi. Di launch course Pak, di launch course Pak. Oh iya. Launch course nanti di bagian atas, Pak Aziz. Nah di situ juga ada link untuk download ya Pak ya, untuk download material yang sudah saya share tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain semuanya yang ada. Di Google Drive udah kirim semua Pak. Google Drive udah kirim semua ya, tinggal dibuka aja. Apa Pak yang sudah dikirim semua Pak? Yang di Google Drive yang dari Bapak? Sudah ada semua. Linknya ada di dalam kelas di dalam Netraket itu. Nanti ada topik namanya pengumuman dan sumber daya. Di bawah topik itu ada file penting untuk TOT. Nah, itu ada linknya. Silahkan di-download. Semuanya dari situ Pak. Oke, satu lagi. Nanti kalau sudah rame yang download melalui, sebab itu saya taruh di Google Drive. Ya, kalau sudah ramai yang download, biasanya akan ada maksimum limit. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasi maksimum limit Google Drive itu? Silakan klik yang di bawahnya itu ada file 01 readme, cara download file dari Google Drive .pdf ya, file PDF. Nah, silakan dibaca dan diikuti untuk bisa mendownload file tersebut. Ini kalau sudah ramai yang download, nanti sebentar lagi link akan tidak bisa diakses cara ini ya. Tidak bisa di-download lah. Ya, silakan. Yang lain mungkin? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Abang, silakan. Gini, Pak. Saya kebetulan kan kemarin selalu ngikut IPD, Pak. IPD Week. Kebetulan IPD terakhir itu kan memang instruktur diberi kesempatan untuk self-paced yang untuk DevNet, Pak. Jadi programnya IPD. Nah, saya juga kebetulan lagi ikut yang self-paced itu. Nah, saya punya pengalaman begini, Pak. Kemarin waktu yang CCNA versi 7 bridging, itu saya juga ikut self-paced dan saya juga ikut yang dari UGM. Cuman pada saat itu yang dari UGM-nya saya malah bermasalah, Pak. Jadi saya diakuinya yang dari IPD-nya. Nah, apakah yang sekarang juga sama akan terjadi seperti itu, Pak? Atau lebih baik yang IPD saya keluar gitu? Izin, Pak. Sekarang kalau yang di IPD itu yang self-paced itu kan Bapak belum sampai mengerjakan final exam ya? Belum, Pak. Ya, jadi untuk sementara lebih baik itu ditinggalkan saja yang IPD. Gitu. Karena nanti akan ada, kalau yang ikut IPD akan ada tetap harus menghubungi ITC ya, ITC untuk bisa melakukan final exam. Nah, sekarang Pak Andi sudah masuk ke kelas yang sekarang nih. Nah, sudah yang IPD itu silahkan ditinggalkan saja. Kalau mau unenroll, kalau bisa unenroll, silahkan unenroll. Tapi kalau tidak bisa, ya dibiarkan saja begitu saja. Nanti akan selesai sendiri. Oke, siap. Makasih, Pak. Jelas ya, sama-sama Pak Andi. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Berta, Pak Adnan. Ya, halo. Pak Istia. Halo. Pak Aan. Atau Pak Angga itu. Nah, dari relax banget ya. Pak Luhur, aku boleh menyampaikan? Silakan Pak Besta, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Iya Pak. Saya kira aku memperhatikan yang penyampaian terakhir dari Mas tadi Pak Abang ya. Mas Andi Pak. Pak Andi Pak. Sebentar.
Ini pollingnya juga sudah saya buka. Silakan diklik di sebelah kanan Polling. ada polling pemilihan Waktu bebek tadi secara ya. online untuk pertemuan minggu kedua dan selanjutnya. Secara online-nya apakah mau hari Rabu, tetap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 atau Sabtu jam 9 sampai jam 11 Baik. atau Sabtu siang. Silakan. Baik, Sambil aku- Pak Pollingnya di mana? Di Webex, Pak? menanyakan, silakan. Yang di Webex, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Ada. Mana? Gimana, Pak Pedi? Belum kelihatan. Benar. Ya sudah, oke. Ada di sebelah Nah. kanan. Ya. Nah, Monggo. baru. Jelek. Nah, Udah kelihatan. Baik, aku melanjutkan penyampaianku ke Pak Luhur, boleh? Silakan, Pak. Baik. Saya kira sinkron dengan penyampaian Pak Andi tadi. Barangkali baiknya karena tadi sudah disampaikan mengenai beberapa labs ya yang akan dirilis, kalau nggak salah ada 8 pilihan nampaknya tadi yang Iya, Pak. direncanakan dibuka. Baik, karena sisi skill ya atau sisi keterampilan, baiknya kalau dibuka sama sekali, misalnya mana yang akan disarankan untuk dikerjakan. Meskipun saya sudah melihat ada di Google Drive-nya itu manual instruction untuk lab ya, itu sudah dibuka semua. Mohon untuk barangkali baik kalau agak awal itu konten yang bersifat tadi labs tadi yang akan ditayangkan videonya dibuka lebih awal. Kalau boleh demikian Pak Luhut, terima kasih. Selamat pagi. Iya, Pak. Insya Allah akan dilakukan segera, Pak. Ya, monggo dilanjut. Mohon izin, Pak. Monggo. Silakan, Pak. Pak Fidi, sebelumnya mohon maaf, background saya nggak bisa tampil karena nggak support. Ini di mana, Pak Melvin? Masih di Jogja, Pak. Dengan negara saya. Oh. Belum bisa balik ke Malaysia ini. Terdampar di Malaysia, Mak, kirain. Kehabisan sangu, Pak, pulang. Gini, Mau masuk Bapak. Malaysia harus mahal juga, Pak. Betul, karantina 5.400 ringgit, belum punya duitnya, Pak. Kita memang komitmen untuk pengen menyelenggarakan ini dalam kegiatan perkuliahan. Saya selalu menyampaikan, kebetulan mungkin saya pribadi juga mahasiswa saya agak kesulitan, Pak, memang mencerna materi dalam bahasa asing gitu ya. Sehingga saya mohon izin, Pak, sambil nanti ngajak teman-teman juga ikut berkontribusi. Saya baru menyelesaikan translate yang materi ini sampai chapter 3. Jadi saya memang mohon izin banget. Jika nanti mungkin teman-teman juga pengen membutuhkan, saya juga akan bersedia men-share materi yang saya translate. Saya juga bahasa Inggrisnya payah banget. Jadi kalau membaca bahasa Inggris tuh saya nggak bakal ngerti, Pak. Apalagi mahasiswa saya gitu. Nggak percaya kalau bahasa Inggrisnya jelek, buktinya sekolahnya di luar negeri gitu. Jadi saya nanti memang pohon izin, saya memang pengen mentranslate materi. Saya baru selesai sampai ke chapter 3. Jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin ikut berkontribusi, saya ngajak nih supaya bisa memahami bareng-bareng. Chapter 4, 5, 6, 7, 8 masih bisa membantu. Nanti saya gabungkan, saya serahkan ke Cisco atau saya serahkan ke teman-teman, jadi akan lebih mudah ngajar ini ke anak-anak mungkin. Saya mohon izin itu aja, Pak, karena memang saya agak trauma, karena bertahun-tahun di tempat saya agak kesulitan mendistribusikan materi, termasuk yang CCNA, DE, dan segala macam. Semuanya sudah saya translate gitu. Untuk yang ini saya mohon izin, Pak, untuk bisa mentranslate dan mengajak serta teman-teman yang memang mau berkontribusi, nanti mungkin silakan. Saya sudah selesai sampai 3, chapter 3 sudah selesai saya translate, tinggal yang 4, 5, 6, 7, 8, jadi nggak banyak, Pak, yang itu, yang paling banyak yang 3. Jadi saya mohon izin nanti kalau memang bisa sebelum materi selesai, saya berharap materi ini sudah selesai kita translate dan bisa kita share ke semua teman-teman. Mungkin itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Melvin. Terus terang itu memang rencana saya juga, dan alhamdulillah kemarin Pak Adri sudah
Oke, jadi secara lisan memperbolehkan untuk menerjemahkan lah ya, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan memang akan lebih bagus kalau dikeroyok bareng-bareng, Pak ya. Kalau sendirian ini agak berat juga gitu. Rencana ada, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan lain juga nggak kekejar juga. Jadi menurut saya silahkan saja, kalau mau di-share ya monggo gitu ya. Tapi yang dimaksud ini mentranslate materi yang ini apa ya, yang di nota di dalam netaket itu kan ya Pak ya? Iya, yang di slide semua Pak. Karena slide-nya yang ini kan agak unik ya. Kalau yang lain itu kita misalnya udah berapa lama nggak login, dia nutup. Kalau yang ini kan materinya agak, kita nggak login pun dia ketika membuka dia tetap bisa terus membuka materi 1 sampai 8 sehingga mudah untuk kita translate. Misalnya kita ambil, kita kopas gitu lebih gampang. Pak Melwin, saya dukung Pak Melwin. Siap. Ya, silakan Pak. Mungkin ada Pak Adri ada ingin mengatakan sesuatu Pak Adri? Terkait Kemarin ini kan Pak. Adri bikin yang ITE juga ya, yang translate kalau nggak salah. Nah, mungkin proyek yang pertama saat ini yang resmi dari Cisco Indonesia mungkin ITE. Tapi mungkin kalau sekarang ada yang mau running underground dulu gitu ya, seperti Pak Melwin ini, ya bisa saja ada suara burung dari mana nih? Burungnya siapa ini? Oke, jadi bisa dikerjakan. Kalau CyberOp udah selesai Pak, diterjemahin Pak? Kalau yang 1, 2, 3 Pak, yang 3 agak sedikit. Mungkin bisa saya, kalau diizinkan boleh nge-share sedikit Pak? Yang mana yang boleh, sudah, ya. tapi saya juga Sebentar. pengen bantuan untuk ngecek apakah maksudnya dicek, mungkin kata-katanya juga pasti saya yakin nggak baik gitu loh. Soal terjemahannya kan juga banyak bantuan Google juga sesempatnya gitu loh. Tapi ya sebagian sudah saya rapikan. Bisa sharing. Karena pollingnya masih berjalan Pak. Oh iya ya nggih. Jadi bagian 3 tinggal sedikit lagi, bagian akhir. 35 tinggal 3.5 saya sampai ke 3.11 ya. Saya masih selesaikan sedikit lagi. Pak Melwin, saya juga mau ngelihat. Ya, bisa di-share di media apa namanya WhatsApp group pun juga bisa Pak Melvin kalau memang mau di-share. Oh share di screen. Share memang share screen. Pak. Iya, maksudnya apakah nanti boleh yang kayak gini itu? Tapi nanti deh. Sebentar Pak. Paling mungkin ini timingnya tinggal 3 menit lagi untuk polling. Nanti setelah itu saya kasih bola presenternya untuk melihat. Tapi memang dilihat di sini pollingnya rata-rata hari Rabu. Bahkan ini persentasenya sampai 52%. Untuk yang hari Sabtu 26%. Yang Sabtu yang jam 9 ada 26%. Terus kemudian Sabtu jam 1 hanya ada 10%. Yang belum memberikan tanggapan sekitar 10%-nya. Jadi kalaupun secara kuota mungkin tetap minta yang hari Rabu. Siap. Ini sepertinya Mbak Dan minta yang hari Rabu. Saya capture, saya share di grup WhatsApp juga hasilnya. Sementara ya, jadi karena belum ketutup. Terima kasih Pak Bidi. Oke. Bu Sriani Violina barangkali mau meninggalkan ruang meeting terlebih dahulu karena ada kegiatan lain, kami persilahkan Bu. Potong tumpeng lah tuh Pak. Tumpengnya ini biasanya apa namanya? Awuk. Tapi kadang nggak ada, susah juga nih. Oke, tinggal 9 orang lagi, 8% lagi yang belum membalas, belum mengisi, maksudnya. Tapi tetap posisi 53% adalah hari Rabu jam 9. Jadi mungkin untuk yang tidak bisa hadir secara online bergabung di sini, akan saya share saya recording session kan juga. Jadi mungkin nanti bisa nggak tahu Pak Haji, ini bisa diupload di grupnya akadnya nggak ya video ini, atau nanti di grup aja mungkin ya kita sharingnya ya. Lebih baik di-upload di YouTube, tapi untuk namanya unlisted saja Pak. Nanti linknya bisa di-share di akad. Ya. Siap. Berarti seperti itu ya. Jadi
so far saat ini menjelang 30 detik 53%. Untuk yang hari Rabu jam 9, untuk yang Sabtu jam 9 hanya 27%. Jadi mungkin memang harapannya masih di hari jam kerja, karena Sabtu biasanya untuk hari keluarga, family time, kecuali yang masih jomblo mungkin. Kecuali yang masih jomblo gitu kan. Yang jomblo kerjaan gitu kan. Oke, tertutup dengan 63 peserta memilih pollingnya adalah di posisi hari Rabu jam 9. Saya capture, saya share juga kembali di grup. Dan 32 peserta menjawab hari Sabtu jam 9, 12 peserta menjawab Sabtu jam 1. Yang tidak memberikan responnya 12 orang. Jadi pastinya adalah hari Rabu berdasarkan kesepakatan kita bersama jam 9 untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama minggu ini tetap hari Rabu jam 9, Pak Luhur. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya coba kasih bolanya ke Pak Melwin ya untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Pak Budi sudah membuat poin. Pak Melwin teh di mana? Oh ini dia. Oke Pak, sudah jadi bolanya sudah di Bapak, silakan barangkali ada yang mau dipresentasikan tadi. Oke, mungkin ini Pak ya, saya mudah-mudahan sudah terlihat sederhana yang baru saya translate. Jadi ini dari materi yang pertama. Untuk seluruh teks yang ada di sana saya coba translate. Awalnya pakai Google Translate, kemudian saya tata satu-satu, tapi mungkin ada beberapa yang kelewatan. Untuk materi yang di-download nggak saya transfer PDF. Jika diperlukan juga nanti gampang, masih banyak online doc translator. Termasuk pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya kuisnya, cuma ada beberapa yang ini cuma kan kuisnya nggak banyak ya, ternyata udah beberapa saya kerjakan. Cuma memang ada beberapa kesulitan pada saat ngambil yang kuis, Pak. Kuis ya. Nah, ini materi pertama sampai di sini. Ini materi yang kedua, cuma belum saya tata ngerapiin font-fontnya. Karena ada beberapa istilah-istilah yang mungkin saya juga masih baru memahaminya. Dan saya ikut capture gambar-gambarnya juga supaya nggak terlepas dari materi. Nomor masih mengikuti nomor yang ada di sana. Ini sampai materi yang kedua. Kemudian banyak poin-poinnya, Bapak, Ibu. Jadi ada beberapa petunjuk-petunjuknya. Ini yang saya pikir saya butuh ini untuk ketika siapapun dosen yang mengajar, dia bisa punya pedoman, mau self-paced, mau dia kursus, dia juga akan punya gambaran ya gitu. Karena kadang-kadang kalau membaca langsung mungkin perlu, kalau saya sendiri kadang-kadang membaca itu mungkin butuh 20 kali baru agak ngeh kalau pakai bahasa lain. Maksudnya pakai bahasa Indonesia saja saya butuh 20 kali baca baru bisa paham, apalagi pakai bahasa asing gitu. Ngulang-ngulang 100 kali mungkin nggak paham-paham. Jadi saya pengen berbagi kesulitan saya, jangan sampai dialamin sama yang lain-lain, apalagi yang sama teman-teman mahasiswa gitu. Nah ini mudah-mudahan kalau sempat nanti hari ini bisa saya selesaikan yang 3. Nah jadi sudah sampai di sini translate-nya. Yang keempat belum, karena masih belum
beberapa bahasa asing saya masih tetap menggunakan istilahnya dan kemudian bikin translate-nya di sebelah agar mudah mungkin dipahamin. Kalau salah mungkin nanti minta. Jadi kalau teman-teman ikutan kontribusi, nanti begitu jadi kita serahkan ke Pak Luhur untuk misalnya mungkin mengkoreksi apakah kalimatnya sudah pas gitu Pak ya. Nah, ini sudah sampai mau Saya sendiri juga dibukukan jadi kalau translator juga. kalau mau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu, ini katanya apa yang tepat ya di dalam bahasa Indonesia itu memang bukan satu hal yang mudah Pak gitu. Jadi luar biasa kalau sudah selesai sampai chapter 3 ini kan. Sebuah perjuangan yang Karena tidak yang mudah lah udah menurut saya. ya Pak masuk ke Git, saya udah karena juga belum pengalaman dengan Git gitu. Jadi ya cuma baru sampai sini Pak. Jadi 3 ini sedikit lagi yang tinggal sampai di Git. Ini saya mencoba sambil membaca dan memahami itu memang agak sulit sekali gitu. Jadi saya berharap ada teman-teman yang mau kontribusi. Jadi sebelum ini dimulai juga teman-teman udah bisa menyelesaikannya. Jadi pegangan buat semua. Saya juga nggak kepikiran harus mau pengen bikin buku dari ini nggak. Karena mudah-mudahan ilmu ini jadi amal jariah aja sih gitu aja. Nah, baru ini 3, tinggal dikit lagi Pak. Jadi Ya, sudah. silakan. Oke. Itu aja Pak Pidi. Jadi Mantap, jadi Pak bisa Darwin. Bisa Keren. Keren Pak Merwi. Ya. bisa dijadikan hak cipta Indonesia itu. Nah, itu Pak Adri yang bisa. Ya Pak Luhur ya. Kolaborasi Insya dengan Allah. Luhur. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan Masih ada yang lagi? atau ada yang kurang jelas? Apa saja lah terkait kalau memang tidak ada pertanyaan mengenai DevNet, mungkin yang lain-lain terkait dengan NetAcad atau yang lainnya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Pak Luhur dan Bapak-Bapak Silakan, Pak. sekalian. Terima kasih ketemu lagi dengan teman-teman di sini. Pertanyaan dari saya itu untuk jangka panjang ya. Artinya setelah kita lulus, amin ya, kita lulus dari training ini, kita diharapkan bisa mengajarkan ke siswa. Nah, yang saya lihat materinya itu DevOps itu sangat luas sekali ya, sehingga untuk mencocokkan dengan kurikulum atau mencocokkan dengan mata kuliah itu agak rumit. Agak rumitnya kita bisa saja memaksakan itu ke mata kuliah tertentu karena bisa saja ini terbagi menjadi tiga mata kuliah. Misalkan ada mata kuliah jaringan, ada mata kuliah software engineering, sama mata kuliah misalkan teknologi web, misalkan web programming misalkan. Nah, apakah bisa misalkan implementasi kita itu kita pecah menjadi beberapa mata kuliah begitu? Begini Pak, ya Pak Sani ya, ini memang tipikal apa namanya peneliti Pak Sani ini. Jadi kalau sesuatu tuh harus sampai deep gitu, sampai mendalam gitu. Tapi sebenarnya gini, DevNet ini levelnya associate gitu ya, levelnya associate kalau dari sertifikasi. Nah, associate itu kalau di Cisco itu dia level yang paling bawah gitu. Nanti di atas associate ada profesional, lalu ada expert, ya kan? Baru paling atas sendiri arsitek ya. Ya kan? Nah, setelah Bapak Ibu lihat yang CCNA yang sekarang yang barunya, level associate di networking di CCNA yang baru. Yang dulunya kita punya 4 modul, tiba-tiba sekarang jadi 3 modul saja. Dan Bapak Ibu bisa melihat kan kontennya banyak berkurang. Jadi sepertinya arahan daripada Cisco sendiri itu kita tidak sampai jadi expert atau jadi profesional gitu. Jadi
Yang diharapkan adalah kita memberikan pengetahuan dasar kepada murid-murid, yaitu ya, apa sih DevNet itu, gitu. Seperti apa DevNet tersebut, dan lain sebagainya. Dan bagaimana implementasinya. Dan di networking seperti belajar seperti itu. Nah, itu yang diharapkan oleh DevNet ini. Tapi kalau diharapkannya sampai dia betul-betul mahir di sisi Python, gitu ya, mahir di sisi Ansible atau Puppet, nah, itu memang bukan itu tujuannya di level associate. Mungkin di level profesional atau expert memang itu tujuannya, tapi di level associate tidak sampai seperti itu. Nah, untuk implementasi akan susah ya kalau kita pecah ya Pak jadi tiga mata kuliah gitu kan, karena materinya sendiri nggak cukup sampai 3 mata kuliah sebetulnya. Tapi kalau diberikan di tahun 1 mungkin akan berat juga gitu ya, anak-anak tahun 1. Makanya ini terserah dari Bapak Ibu mengimplementasikannya di semester berapa, di tahun keberapa. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Tapi kalau katakanlah diambil di semester 5, tapi anak-anak sudah ada programming di semester 1, terus pernah belajar web di semester 2, ya kan? Pernah belajar CCNA 1, 2, 3 di semester 1, 2, 3. Nah, itu akan lebih mudah mereka nanti belajar di DevNet itu. Jadi nanti ada beberapa materi yang kita bisa percepat, gitu, beberapa modul yang kita bisa percepat, dan kita lebih menekankannya kepada bagian automation dan implementasi di Cisco product, seperti itu, Pak. Jadi, tapi kalau semuanya gitu, kita buka satu kelas sepanjang 3 semester karena dibagi jadi 3 mata kuliah katakanlah gitu. Itu agak susah ya Bapak ya. Buka kelas DevNet tapi dibuka selama 3 semester itu kan nggak mungkin. Jadi implementasinya boleh saja gitu ya, diletakkan di satu tempat, di satu semester yang di semester sebelumnya itu murid atau mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah yang mungkin bisa mendukung DevNet Associate. Nah, itu saran saya sajalah. Kalau mungkin ada cara atau saran-saran yang lebih baik lagi, dipersilahkan. Dan satu lagi ya, paling penting ya, jangan terpikir bahwa kita harus ketika mempelajari, nanti kita belajar ini, ya, kalau belajar ini terus kita langsung mentargetkan yang expert gitu. Nah, emang nggak akan bisa. Jadi, Bapak Ibu nanti ketika ikut TOT ini, fokuskan aja menyelesaikan dan memahami apa yang ada di dalam materi NetAcad itu saja. Kalau ingin menggali yang lebih dalam dan lain sebagainya, silakan digali nanti setelah lulus TOT. Gitu. Karena takutnya kalau, wah ini rasanya nggak bisa, terus saya belajar GitHub dulu sampai expert gitu ya. Nah itu bisa bertahun-tahun, Pak Ibu, nggak mungkin dalam waktu 1 bulan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi levelnya disesuaikan saja lah, sesuai dengan harapan yang ada di dalam NetAcad tersebut. Jadi nggak perlu terlalu rigid sampai pada level profesional atau expert ya Pak Sani ya. Untuk DevNet ini kita levelnya di associate. Tentu saja kalau untuk kuliah semakin bagus pemahamannya murid-murid itu tentu akan semakin baik. Dan saran saya tadi ya, kalau memang DevNet ini terlalu luas, ya silakan diletakkan di satu semester yang di semester sebelumnya itu mahasiswa sudah mengambil mata kuliah yang bisa mendukung DevNet Associate. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin tambahan Pak, karena kan course-nya ini juga modulnya tidak terlalu banyak seperti yang CCNA yang sampai 17 modul gitu kan. Jadi kalau hanya 8 modul mungkin juga bisa juga dikerjakan, let's say 2 minggu, 3 minggu anak-anak sudah bisa menyelesaikan, tidak harus 1 semester. Mungkin gitu ya Pak Aji ya. Oh ya, kalau gini juga, atau kalau memang nah mungkin ada beberapa sekolah atau universitas gitu ya, itu yang belum punya mata kuliah yang sesuai dengan DevNet, ya kan? Bagaimana cara kita bisa buka kelas? Offer sebagai kepada mahasiswa sebagai tambahan kepada mahasiswa yang mau. Kira-kira seperti itu cara mengakalinya nanti. Ya, yang penting harapannya Pak Vidi kan buka kelas ya Pak, minimal berapa murid. Gitu. Ya, betul. Nah, saya rasa kalau murid-murid yang bersemangat gitu ya, mereka akan mau mengambil DevNet ini, ya kita berikan saja Bapak Ibu nanti bisa menggunakan
sumber daya yang ada di dalam TOT kita kali ini. Nah, apalagi Pak Melvin tadi kan sudah, ya terus saya bantu Pak Melvin untuk menerjemahkan lagi, insya Allah bisa lebih bermanfaat lagi nanti. Ya, saya rasa juga mahasiswa kalau ujung-ujungnya bilang ada sertifikasi yang bisa mereka dapatkan, biasanya mereka juga antusias gitu kan, karena untuk bekal mereka juga, walaupun tidak harus menyelesaikan dalam 1 semester, mungkin tadi hanya 2-3 pertemuan atau 1 bulan, itu pasti karena cuma 8 modul mungkin bisa diselesaikan dengan baik, dengan catatan mungkin materi pembelajaran, misalkan apa tadi disebutkan ada rekayasa perangkat lunak atau software engineering, terus kemudian networking mereka juga sudah dapat, ditambah juga mungkin skill programming juga mereka udah dapat, jadi mungkin akan lebih gampang bagi anak-anak juga. Jadi saya mungkin gitu. Vidi, saya boleh sumbang saran nggak Pak Vidi, Pak Luhur? Monggo Pak. Kalau di Politeknik, di program di jurusan TIK, itu ada 6 mata kuliahnya network programming. Jadi kita akan sisipkan di situ di mata kuliah network programming. Ya, itu sih sih muatan lokal sih, itu sih monggo Pak. pada mata itu. Ya. Begitu Ya, Pak Luhur, Pak Vidi. Makasih. Monggo Pak. Ya, Karena sama-sama. masing-masing kampus punya muatan lokal yang berbeda Pak. Jadi kita coba menjembatani buat rekan-rekan yang mungkin secara penamaan nama mata kuliahnya tidak ada yang cocok nih dengan DevNet gitu kan. Mungkin tadi saran Pak Luhur adalah diberikan kepada anak-anak yang sudah minimal tadi misalkan sudah mempelajari tentang networking, mempelajari tentang programming, mempelajari tentang software engineering. Jadi dan itu pun di-offer saja ke mahasiswanya dan tidak harus selesai dalam 1 semester karena pasti panjang banget, modulnya juga cuma 8 modul gitu kan. Jadi mungkin itu bisa dijembatani dengan di-offer kepada para mahasiswa yang minat. Ya, karena biasanya mahasiswa begitu di-offer kalau ujung-ujungnya dapat sertifikat yang notabene begitu ngomong nama Cisco sudah sudah bagus bagi mereka, ya biasanya mahasiswa juga memiliki minat yang tinggi. Mungkin Pak Sani itu masukan dari kami Pak, bagaimana Pak? Mungkin ada pertanyaan lain atau ada? Oke Pak, terima kasih atas jawaban dan feedback-nya. Baik. Terima kasih. Kami persilakan yang Bapak Ibu yang lain jika ada ingin menanyakan kembali sebelum kita lanjutkan ke sesi foto-foto baru. Nah, sebelum kita akhiri. Yang penting fotonya gitu kan. Nanti lapor kan enak. Oh, fotonya udah. Fotonya langsung tampil gitu kan. Plus kaos. Wah, kaos. Nah ini masalahnya gitu. Ngirim ke satu-satu orang terus kalau alamatnya nulisnya bener gak apa-apa, nulisnya salah, wah nyasar kemana-mana itu Pak. Suruh ngambil Pak di Bandung. Nah Ya, kita itu. selesaikan dulu. Suruh ngambil di Bandung dengan bawa upeti masing-masing ya. Iya. Langsung. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan nih. Sudah sesinya waktunya sono-sonoan aja. Sono-sonoan apa ya? Temu kangen gitu ya. Oke, kalau gitu kita masuk sesi yang terakhir yaitu foto bersama. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya buat yang bisa, kalaupun yang tidak bisa nggak apa-apa. Nanti ini karena ada 5 halaman, jadi agak mohon bersabar. Saya harus capture satu-satu dan biasanya kotaknya itu gerak-gerak gitu. Jadi begitu saya capture ini, saya save. Kemudian begitu mau saya pindah, orangnya ganti. Nah, ini yang saya takutkan gitu kan. Jadi takutnya, loh kok saya nggak kesimpan di kamera saya pindah-pindah soalnya. Oke, saya coba mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Senyum. Bentar. Oke, saya pindah ke slide kedua, halaman kedua di komputer saya. Saya capture kembali. 1, 2, 3. Yang pakai masker jangan lupa senyum. Sekarang di slide ketiga saya, 1, 2, 3.
Saya nggak tahu nih ada yang menghilang dari kamera atau tidak. 1, 2, 3, ini slide yang keempat saya. Terakhir slide yang kelima, 1, 2, 3. Oh, malah yang kelima cuma tulisan doang, nggak ada kameranya. Oke. Berarti yang ada kameranya yang di depan semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengaktifkan kameranya buat narsis bersama hari ini. Acaranya sebenarnya sudah selesai sampai di sini, karena sesuai informasi dari Pak Aji, Pak Luhur Bayu Aji, bahwa mungkin pelaksanaan pembelajarannya akan kita mulai hari Rabu jam 9 di channel yang sama. Jadi mohon maaf hari ini tidak sesuai jadwal sampai jam sore, karena memang kegiatan kita direncanakan memang seperti itu. Dan jika masih ingin ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan untuk kegiatan pembukaan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan jika masih ingin berdiskusi di sini, roomnya belum saya close. Barangkali ada yang ingin ditanyakan masalah yang lain ataupun terkait dengan pelatihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji, Pak Adri, sudah nongol di sini. Pak Adri, barangkali ada yang mau joget-joget lagi? Pak Fidi. Siap. Izin Bapak-Bapak ya. Monggo Pak. Iya, silakan Pak Santo. Saya mau ngomong nih Pak Fidi nih, mau usul sama Pak Melvin. Udah saya out belum deh Pak? Masih ada nggak? Belum Pak. Belum, masih ada. Oh masih ada Pak Melvin? Siap. Pak Melvin, mungkin saran saya sih perjuangan Pak Melvin di-share dulu biar kita jadikan pijakan nih teman-teman semua untuk mempelajari modul 1, 2, dan 3 seperti yang dibuat oleh Pak Melvin. Jadi terjemahan Pak Melvin itu membantu dalam mempelajari modul selanjutnya gitu. Sementara Pak Melvin dan teman-teman di sana menerjemahkan modul-modul yang lain. Ini sih saran saya. Baik. Coba saya rapikan dulu, kemudian nanti saya share. Saya tanya nanti Pak Fidi mau di-share di mana, mau Pak? Nggak apa-apa Pak, di-share di grup juga nggak apa-apa Pak. Oke, siap. Memang tidak ada. Sebagai baseline aja. Saya minta izin dulu semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nanti jumpa lagi hari Rabu pagi ya, insya Allah ya. Jam 9. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengajuan anggaran operasional mungkin bisa dibuatkan list apa saja yang bisa di-cover tadi